Jumpa kembali dalam video pembelajaran Matematika kelas 9. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi, selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, PKD, materi, dan indikator pada pelajaran. Ini adalah menjelaskan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian menyajikan fungsi kuadrat ke dalam tabel dan fungsi grafik. Materi sebelumnya kita sudah membahas fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bentuk grafiknya adalah parabola. Kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi kuadrat misalnya adalah sebuah roket ditembakkan ke atas. Setelah T detik, roket mencapai ketinggian yang dirumuskan sebagai berikut. H dalam kurung T sama dengan 40T min 5T kuadrat dalam meter. Nah, berapa lama waktu dan untuk mencapai ketinggian dan berapa tinggi maksimum yang dicapai. Nah, itulah kontekstualnya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan grafik fungsi kuadrat akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Untuk A lebih besar sama dengan 0, maka kurvanya akan menghadap ke atas dan memiliki titik minimum. Sedangkan A yang lebih kecil dari 0 atau negatif, maka kurvanya akan menghadap ke bawah. Di sini perhatikan, dia akan menghadap ke bawah. Dan kita perhatikan juga D lebih besar dari 0. D itu adalah diskriminan. Dalam membuat grafik fungsi kuadrat perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumbu simetri, di mana rumus yang ada adalah min B per 2A. Yang kedua adalah menentukan titik puncak atau titik balik, ya, atau istilahnya titik ekstrim, di mana X tadi sudah min B per 2A. Sekarang adalah mencari titik Y atau nilai Y. Di sini adalah diskriminan per 4A atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Yang ketiga adalah menentukan, di sini adalah menentukan titik potong di sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan diskriminannya jika lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik X1 dan X2. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu Y di satu titik X1 sama dengan X2. Begitu juga selanjutnya, di mana diskriminannya adalah lebih kecil dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di atas atau di bawah sumbu X di sini. Yang terakhir, yang keempat, menentukan sumbu Y titik potongnya, maka syaratnya adalah X sama dengan 0. Langsung saja kita ke contoh soal fungsi kuadrat, di mana di sini adalah X min X kuadrat tambah 4X plus 5, maka di sini ada akan mencari titik balik atau titik ekstrim. Pembahasannya adalah kita lihat A di sini adalah min 1. Kemudian B adalah di sini adalah 4. Kemudian C-nya jelas adalah 5. Sumbu simetrinya sesuai rumus yang tadi kita lihat di sini. Min B per 2A adalah min 4 dalam per, ya. Di sini adalah per 2 kali min 1. Sehingga min 4 dibagi min 2 sama dengan adalah min 2X sudah dapat. Kemudian kita mencari nilai Y atau maksimumnya. Kita sudah tahu rumus yang tadi digunakan adalah di sini. Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4 kali A. B nya di sini adalah
4 kuadrat, kemudian min 4 kali min 1 kali 5 per min 4 kali min 1, didapat 16 tambah 20 per 4, sama dengan di sini 36 bagi 4 adalah 9. Opsi lain kita bisa juga mencari nilai Y. A-nya sudah dapat, di sana adalah min 1, kemudian X-nya 2, dari sini dapat 2-nya. Kemudian 4 kali 2 tambah 5 sama dengan min 4 tambah 8 tambah 5 sama dengan 9. Sehingga titik puncak yang kita tentukan di sini adalah min 2, bukan min 2 ya, 2,9. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi kuadrat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jika diketahui akar-akar kuadrat X1 dan X2, maka fungsi kuadratnya, maka rumus yang berlaku adalah Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1 dalam kurung lagi X kurang X2. Contoh soal, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 5. Pembahasannya adalah, ya, kita gunakan rumus yang ada di sini adalah, perhatikan, Y sama dengan dalam kurung X min 2, nah ini X min 2, kemudian dikali X min dalam kurung minus 5. Nah, penyelesaian di bawahnya langsung kita operasionalkan. Nah, min kali min jadi plus di sini, kemudian langsung saja dikalikan sini, X kali X kuadrat, 2 kali 5, di sini adalah 10. Kemudian kita perhatikan langkah-langkah tadi, 2X ini, dan selanjutnya adalah 5 kali X. Nah, sehingga didapat hasilnya adalah X kuadrat plus 3X min 10. Ketentuan berikutnya, jika diketahui titik balik P, Q, maka rumus menentukan persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min P kurung kuadrat ditambah Q. Contoh soalnya, ya, kita di sini ditentukan titik, ada 3 titik di sini, adalah yang pertama 2,0 dan titiknya 4,0, sehingga dapat titik balik di sini adalah 3, min setengah. Pembahasnya kita lihat di bawah ini. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kita akan menentukan atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Misalnya Y sama dengan X kuadrat, B sama dengan min X kuadrat. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah di sini melengkapi tabel yang telah disediakan. Nah, di sini kita lihat nomor A, Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita umpamakan di sini adalah X-nya adalah min 3. Maka nilai Y-nya adalah 9. Dan langsung aja hasilnya adalah seperti itu. Seandainya min 2, maka akan berlaku rumus Y sama dengan X kuadrat tadi. Kita menamakan sedang 0 kuadrat sama dengan 0, maka penyelesaiannya 0,0, dan begitu juga selanjutnya. Nah, untuk B, Y sama dengan min X kuadrat, tabelnya kita perhatikan sini. Kita umpamakan min 3 kuadrat. Di sini adalah akan membentuk min 9. Kenapa? Min 3 kali min 3 kan 9, dikuadratkan 9 tadi, maka hasilnya jadi min. Maka titik adalah min 3, min 9. Begitu juga dengan min 2. Kalau kita masukkan di sini adalah menjadi min 4. Maka titiknya di sini adalah min 2, min 4. Begitu juga selanjutnya. Bagaimana dengan 0? 0 itu tadi adalah kita sudah tentukan juga, dikuadratkan akan 0,0.
Begitu juga seterusnya, dan sampai yang min 3 tadi hasilnya adalah min 3,9. Bagaimana kalau 3 kuadrat? Sekarang 9 juga hasilnya sini adalah min 9. Kemudian titiknya nanti di koordinat 3,-9. Nah, sekarang yang terakhir ada Y sama dengan 2x kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya di sini adalah kita umpamakan adalah x-nya kita anggap adalah berapa? Min 3. Nah, min 3 kuadrat di sini adalah berapa? 9. Nah, 9 seperti itu. Nah, dikali 2, maka itu adalah rumus yang ini tadi, 2x kuadrat, maka adalah 18. Titik ini min 3,18. Begitu juga selanjutnya min 2,8. Min 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, seperti ini. Begitu juga selanjutnya. Nah, sehingga nanti kita akan memudahkan untuk tabel. Dalam tabel nanti kita akan menemukan rumus yaitu titik-titik, yaitu x, y, x, y. Nah, titik-titik inilah yang nanti akan kita buat dalam grafik koordinat kartesius. Ini juga grafik koordinat kartesius. Begitu juga tabel selanjutnya. Nah, kalau sudah kita tadi dapatkan tabel-tabelnya dan titik-titiknya, x, y-nya, maka kita akan langsung menggambar grafik. Umpamanya kita menggambar grafik yang nomor A tadi di sini ya. A tadi di sini. Di sini ada dapat titiknya 3,9, min 2,4 dan 3,9 di sini. Nah, inilah grafik yang sudah dapat tadi. 3,9. Nah, di manakah titiknya 3,9? Kita lihat di sini. Ini 3, ini 9. Nah, ini yang disebut dengan titiknya 3,9. 9. Nah, kemudian titik min 3,9. Nah, sini min 3-nya. Oh, maaf, ini min 3-nya. Ini 9-nya. Kalau 0,0 lah, ini yang disebutkan titik 0,0 ya, di sini. Itu. Kemudian dilanjutkan dengan tabel yang kedua bagian B-nya, yaitu fungsi yang menggunakan di sana adalah y min x kuadrat. Titik yang ditemukan di sini adalah min 3, berapa? Min 9, min 2, min 4 sampai dengan 3, min 9. Nah, kita lihat di sini grafik yang ada adalah kalau nilai A-nya adalah berapa? Lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafiknya akan menghadap atau terbuka ke bawah. Seperti itu. Kemudian kalau X-nya atau nilai A-nya adalah positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, seperti di sini ya. Seperti itu. Kita lanjutkan sekarang tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga, di sini kita lihat ada bukan min ya, y sama dengan 2x kuadrat. Titik yang ditemukan nanti adalah di sini. Titik yang di sini adalah, dan juga kita lihat 0,0 di sini. Maka grafiknya sendiri kita lihat ini, yang merah ini. Semakin besar nilai A atau 2 di sini A-nya ya. A-nya semakin sama dengan 2, maka grafiknya semakin sempit atau semakin kurus. Seperti itu. Nah, nilai A-nya semakin kecil atau lebih lebih kecil, maka grafiknya akan semakin lebar. Seperti itu nanti. Peserta didik nanti diharapkan bisa mengerjakan
LKPD atau lembar kerja peserta didik yang keempat. Kalian nanti akan menjawab ada sebanyak 5. Untuk soal nomor 1 di sini ada tinggal menjawab dengan singkat. Setelah kalian memperhatikan penjelasan atau penyajian Bapak dari fungsi kuadrat, mulai dari menentukan